keluarga mertua beliau, Pak Mahmud, dan juga Pak Adis di dan ada juga dari komunitas-komunitas yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit tidak mengurangi hormat saya. Terkait tentang Baregada Gusdur dulu, ini sebenarnya masih muda Pak, Baregada Gusdur, tapi gaulnya lumayan kenceng ya, sudah sampai ke istana kayaknya. Karena ingat gara-gara kemarin kita mengadakan maulid, sebenarnya cuma tema saja, judul saja, tapi temanya ini mempengaruhi luar biasa. Padahal substansinya di bawah ini dialog kebangsaan, tidak ada yang mungkin riskan lah, tapi temanya ini yang dicomot lalu digoreng enak sekali. Bagaimana tahu goreng? Memang di sini banyak tahu goreng. Awal-awalnya memang gerakan saya ketika mengadakan forum kebangsaan Bogor Raya ini banyak pihak-pihak yang memang tidak menyetujuinya. Bahkan sebelumnya adanya Kampung Damai, sampai saya dipanggil di Kesbangpol. Gara-gara waktu itu ada dari Ahmadiyah nongol di situ. Luar biasa, sampai di kita diskusi di Kesbangpol. Dan aparat terkait sangat tidak setuju dengan gerakan-gerakan kami. Lalu meningkat kepada forum kebangsaan, deklarasi. Deklarasi ini beragam agama, beragam komunitas, beragam organisasi. Kita duduk bareng bersama-sama menyuarakan perdamaian. Tapi lagi-lagi yang digoreng adanya Ahmadiyah di dalamnya. Seolah-olah forum kebangsaan itu adalah ciptaan bentukan Ahmadiyah. Saya nggak dilihat lagi sebagai orang NU loh. Kemudian bergeser, setelahnya itu dibentuklah Baregada Gusdur. Gerakan sama, baju berubah. Tapi walaupun begitu yang penting substansinya saja lah, tetap eksis. Ini nggak gampang ternyata Pak. Akhirnya saya berpikir merenungkan, oh ternyata Gusdur ini wajar tantang. Gusdur ini banyak hambatan, Gusdur ini banyak reaksi dari sana sini. Beliau ingin cuma satu, yaitu memanusiakan manusia untuk hidup bersama di negara Republik Indonesia. Iya, Gusdur tidak bicara agama, tapi ketika dia bicara kebangsaan, itu singkirkan dulu agamanya. Jangan dibenturkan antara agama dengan kebangsaan. Selama itu spirit keagamaan itu hadir, pada hakikatnya tidak akan bertentangan yang namanya kebangsaan itu sendiri. Dan akhirnya saya beserta kawan-kawan yang lain, nanti Pak Ika tolong share juga nih kepada anggota-anggota yang lain SK-nya supaya tahu lah, supaya tidak main kucing-kucingan. Ini seolah-olah ini Baregada Gusdur kok yang lain yang dimasukkan nggak tahu, padahal itu sudah cuma melupakan karena banyak aktivitas dan kegiatan yang tidak lagi melihat SK-nya sebenarnya. Nah, maklumlah kelompok sebelah sana sendiri ketika koar-koar demo itu nggak pernah tahu dan tidak pernah baca Omnibus Law rame, padahal nggak tahu, nggak pernah yang namanya baca undang-undangnya. Tahu-tahu ke lapangan, ke jalanan, demo dan sebagainya, rame lah di media. Gitu juga sama kita sendiri di masyarakat. Yang dilihatnya itu karena malas baca, ujungnya saja maulid di gereja. Wah, reaksi luar biasa. Apakah pertanyaannya dalam Islam apakah tidak boleh? Nah, kias saya ini mantan Basul Masail PCNU Kabupaten Bogor loh, Pak. Gini-gini juga jelek-jelek juga. Jadi hal-hal seperti begini perlu diangkat biar kiai-kiainya urusan-urusannya pada ngaji gitu. Tadi sudah sedikit disindir ketika Rasulullah itu didatangi oleh Nasrani dan Najran 10 Hijriah. Dia ingin dialog tentang keimanan dan beragam dialog temanya. Lalu hari itu hari Ahad, hari Minggu, pas hari kebaktian. Ya Rasulullah, saya ini
Nasrani ini waktunya hari kebaktian. Oh iya, tempat yang kami bisa lakukan di mana ya Rasul? Wah, gak usah jauh-jauh lah, kalian itu gak usah kemana-mana. Ini Masjid Nabawi, itu pakai aja. Sahabat reaksi, ya Rasul, ini kan mereka agamanya beda sama kita nih, sama kami nih. Kita Islam, mereka itu Nasrani. Kok kenapa harus dipakai tempat ibadah kita ya Rasulullah? Turun ayat, waman azlamu mimman iftara 'alallahi al-kadziba au yuta dan seterusnya. Dan kemudian ada ayat mu'alaqahnya, waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayudhkara fi hasmu. Allah bilang kezaliman yang paling besar adalah manakala menghalangi orang lain menyebut nama Tuhan. Reaksi sahabat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Rasulullah mempersilahkan orang Nasrani untuk melakukan kebaktian. Ini cuma kumpul-kumpul dialog kebangsaan, cuma judulnya saja Maulid, kok rame amat gitu. Tapi alhamdulillah kalau nggak begitu saya nggak nyampe ke nasional kali ya. Ini kenapa? Karena Mas Priyo ngasih kabar. Mas Priyo, udah ketua umum kami ini. Oh, Pak Kiai, ini heboh ini katanya. Sampai Mbak Yeni itu ada di lobi-lobi orang-orang yang untuk menggagalkan acara di gereja. Oh, terus bagaimana pandangan dari DPP? Sudahlah, untuk sementara ini kita alihkan ke tempat lain. Nah, mengingat juga dari pihak gereja juga ada tekanan, gitu kan? Ada tekanan untuk tidak melakukan kegiatan seolah-olah turut campur dengan agama lain. Wah, luar biasa nih. Ini menarik sekali bagi saya. Apakah saya akan diam? Enggak. Saya akan terus lakukan ini. Kenapa? Karena mereka yang tidak tahu itu karena nggak paham dan tidak mau nanya. Saya ingat ada sebuah qaul, li ajlil juhal kathurul khilaf bainan nas walau sakata man la yadri laqala al khilaf bainal khalqi. Terjadi kegaduhan di masyarakat karena orang bodoh ikut ngomong. Itu aja, gampang selesai kok. Itu qaulnya begitu, kaidahnya. Coba kalau orang bodoh itu diam, pasti tidak akan terjadi kegaduhan. Kalau sekarang terjadi kegaduhan atas nama agama, berarti orang beragama itu bodoh. Coba, tidak tahu agama, tidak ngerti agama. Kalau mereka tahu agama, ngerti agama, lihat sejarah bagaimana Rasulullah Muhammad itu mengkampanyekan kedamaian. Agama-agama lain itu panutannya menyampaikan kedamaian. Seluruh tokoh agama, para nabi dan rasul itu menyerukan perdamaian, menyerukan bagaimana memanusiakan manusia. Itulah fungsi sebagai tokoh agama yang melanjutkan risalah, melanjutkan amanat dari tokoh-tokohnya untuk seluruh umat manusia untuk menyerukan perdamaian itu. Kira-kira kita terpikirkan nggak Pak seperti itu? Nah, kita ini kan umat yang orang biasa. Kalau pandangan tokoh agamanya saja ini tidak fleksibel, tidak elegan dalam berpikir, tidak terbuka wawasan, ini umatnya otomatis akan mengikuti. Maka akhirnya saya punya analisa sejarah dari para nabi dan rasul, akan diuji seorang tokoh agama itu, satu, kecerdasan intelektualnya. Yang kedua, kecerdasan emosionalnya. Yang ketiga, kecerdasan spiritualnya. Ketika ini diuji, kecerdasan intelektualnya bisa menjawab tantangan zaman apa tidak. Karena yang namanya ulama, arifan bizamanihi mukbilan ala sya'nihi. Itu ulama. Namanya ulama itu yang mengetahui kondisi zaman. Kalau ulama tidak mengetahui kondisi zaman, dipertanyakan ke ulamanya. Hatta itu ada di majelis ulama Indonesia. Selesai bagi saya. Nah, ini bareng gedung Gus Dur, apa orang NU, apa orang apa, kok ngomongnya ada dalilnya, ngomong ini bareng gedung Gus Dur. Cuma spiritnya saja Pak sebagai orang NU, walaupun saya tidak masuk struktural NU, saya mengundurkan diri. Walaupun banyak teman kawan-kawan, udah jangan masuk aja di LBM, saya udah pernah soal di LBM. Udah jangan masuk aja di majelis wakil cabang di MWC, karena saya pernah ada di majelis wakil cabang. Jadi udah bosan di struktural masalahnya.
Lebih baik saya di barisan busur aja. Ini unik bagi saya. Saya bisa sholat di gereja, saya bisa sholat di kelenteng, saya bisa sholat di vihara. Jadi saya bisa sholat di mana di situ tempat selama itu bersih. Ini adalah umat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, umat Tuhan sendiri. Jadi bagi saya tidak dihambat oleh sekat-sekat perbedaan agama, karena saya yakin agama saya yang benar, Pak Sugeng agama yang benar, pasti yakin dengan agamanya, Pak Gunadi juga yakin merasa benar agamanya, semua merasa benar dengan agamanya masing-masing, tapi tidak perlu dibenturkan. Kan itu enak, Pak. Jadi hidup tuh rukun, enak, indah. Ini yang disebut dengan harmoni namanya. Itu mungkin dari saya. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirinya NU di ujungnya Allahul muwaffiq. Nanti Pak Sugeng pasti Allahul muwaffiq. Pak Sugeng juga NU nanti. Oke, terima kasih Ustaz Kiai Suhadi. Sebelum nanti kita tanya jawab, nanti kita habis ini kita ke keynote speaker kita. Oh ya, sebelumnya ini terima kasih yang sudah hadir di acara ini. Ada orang partai juga di sini. Ada ketua DPD Partai, kalau beliau kota, ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, Pak Rangga. Makasih bro. Tapi ini bukan acara partai ya. Beliau nggak kampanye di sini. Ini acara Barikade Gusdur. Oke, waktu dan tempat kepada bapak-bapak keynote speaker, Bapak Rusmali, Laksmana Muda Purnawirawan Rusmali, kami persilakan. Maaf nih masih mati lampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan, selamat sore. Om Swastiastu, salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Sugeng Teguh Santoso yang menjadi saat ini tuan rumah, yang kami hormati Bapak Ustadz Suhadi sebagai Ketua Barikade Bogoraya, yang kami hormati Mubalik Maulana Hafiz Subuh, yang kami hormati Bapak JW Gunadi Prabukti, dan yang kami hormati Bang Rai, serta Pak Ika dan seluruh peserta dialog kebangsaan yang berbahagia. Hadirin sekalian, para peserta dialog kebangsaan yang berbahagia, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul di Yayasan Satu Keadilan, ya Pak Kiai. Dalam keadaan sehat, namun kita masih tetap harus waspada karena kita dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi kita sesuai instruksi pemerintah tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Dan terhormat hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas yang berkaitan dengan dialog kebangsaan ini dengan judul sebagai warga bangsa yang disatukan karena perbedaan dan kemajemukan. Ini memang sudah suatu keniscayaan bagi kita bangsa Indonesia yang sejak dilahirkannya memang sudah berbeda-beda. Namun kita perlu juga melihat
apa yang bisa kita menyatukan. Yang kita akan bahas adalah masalah nilai-nilai dan wawasan kebangsaan yang merupakan prasyarat mutlak yang harus dijaga demi tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan dan keragaman suku, budaya, bahasa, etnis, golongan, agama, bahkan perbedaan politik di satu sisi merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa. Namun di sisi lain hal tersebut mengandung potensi konflik yang bila kita tidak kelola dengan baik dapat menjadi titik retak persatuan kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu sangat penting untuk dipahami oleh segenap komponen bangsa, termasuk kita semua para peserta dialog kebangsaan ini. Para peserta dialog kebangsaan dan hari sekalian yang saya hormati, dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional yang dapat berpengaruh pada pola pikir, pola sikap, pola tindak, perilaku bangsa Indonesia seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Bahkan pemilu sudah setahun lewat, tahun 2019. Namun sampai saat ini masih dirasakan keadaan masyarakat menjadi tersekat-sekatkan, terkotak-kotakan, menunjukkan sikap permusuhan dan saling menjatuhkan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bahkan saat ini kita menghadapi COVID-19. Walaupun pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijakan, bahkan kita syukur alhamdulillah sebagian masyarakat kita ikut bergotong royong untuk membantu masyarakat yang lain yang masih membutuhkan. Kalau kita melihat berita-berita di media massa, ada di kampung tertentu yang menggantungkan seplastik bahan makanan, baik itu sayur, baik itu beras, untuk membantu masyarakat atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itulah sebetulnya hakikat masyarakat kita, masyarakat yang gotong royong. Para peserta dialog kebangsaan, hal tersebut apabila dibiarkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengganggu bahkan terpecahnya NKRI. Namun apapun dan bagaimanapun besarnya ancaman, hambatan dan tantangan, dampak dari ancaman, gangguan dan hambatan tersebut hanya akan ditentukan oleh kekuatan dan kesiapan diri kita sendiri dalam menghadapinya. Kesiapan dan kekuatan kita untuk mencegah kerusakan, itulah yang disebut dengan ketahanan. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi itu, berarti ketahanan kita akan goyah. Negara kita akan luluh lantak, bahkan terpecah-pecah menjadi 34 negara bagian, karena kita adalah 34 provinsi, bahkan nanti lebih. Oleh karena itu dalam kegiatan dialog kebangsaan ini diharapkan kita merasa nasionalisme yang tinggi serta semangat kebangsaan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di era
globalisasi yang mungkin banyak yang tidak sesuai dengan budaya yang dianut oleh bangsa. Dengan memiliki rasa kebangsaan serta nasionalisme yang tinggi, akan mendorong semangat untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, membela kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta mempunyai kesadaran akan segala aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Diharapkan juga dalam dialog kebangsaan ini dapat melahirkan pemikiran yang dapat membawa suasana kedamaian, kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang tertera dalam 4 konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang bisa disampaikan dalam kesempatan dialog ini. Para peserta dialog kebangsaan, semoga kita semua yang berkumpul di sini dapat memikirkan, bahkan mengaplikasikan bagaimana kita hidup bersama di atas perbedaan. Saya telah mendengar dari para pemateri dari berbagai golongan, beda agama. Namun yang saya salut, mereka semua punya keinginan yang sama, ingin hidup berdampingan, merasa damai, walaupun banyak perbedaan-perbedaan. Memang ini adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Contohnya di Bogor ini, apa kamu di kota-kota tiap RT, tiap kampung, tiap desa? Kan tidak mungkin. Kita harus mencari jalan yang terbaik. Bagaimana kita bisa hidup rukun? Dengan kita hidup rukun menjadi satu. Apabila ada ancaman, tantangan, hambatan dari luar, kita bisa rembuk sama-sama. Persatuan dan kesatuan itulah yang menjadi pendorong bagi kita semua untuk kuat dan bangkit dari keterpurukan. Dan itu yang menjadi kekuatan. Apa yang disebutkan adalah ketahanan. Ketahanan itu sangat banyak. Mulai dari ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan budaya, ketahanan energi, ketahanan pangan. Semua adalah merupakan elemen-elemen yang perlu kita bina, kita rawat agar bermanfaat bagi banyak orang, bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan selamat berdialog demi mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan dalam tema dialog kebangsaan ini, yaitu kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Semoga Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Mahmud Mari Purnawirawan. Jabatan terakhir beliau adalah mantan wakil rektor Universitas Pertahanan Kemenhan, Pak ya. Ya, beliau pada saat kami undang untuk diskusi di sini, beliau tanya ke saya, Pak Ika, yang hadir biasanya
kalau di PNS itu eselon berapa, karena beliau biasanya bicaranya depan kepolisian, bukan jenderal, bukan kolonel gitu. Makanya akhirnya bilang, Pak, ini masyarakat, Pak Kiai. Oh iya, jadi beliau akan menyesuaikan dengan temanya. Oke, terakhir adalah sebelum kita tanya jawab, habis ini tanya jawab diharapkan bisa teman-teman semuanya bisa berdiskusi dengan baik. Adalah Bapak Sugeng Teguh Santoso, pendiri Yayasan Satu Keadilan. Silakan Bapak. Saya Pak Laksamana Purnawirawan Rusmali, yang saya hormati. Soalnya saya belum harus dibaca namanya supaya tidak salah Pak ya. Kemudian Ketua Barikade Gus Dur ya. Banyak amat nih jabatannya Pak Ustadz nih ya. Nah, dan juga teman-teman semuanya lah ya, dari semua unsur yang majemuk dari segi agama kayaknya juga suku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Udah situ aja lah saya ya. Saya mau bicara agak ke belakang ya. Tadi mendengar bahwa kita diganggu ya. Itu diganggu loh ya. Diganggu, kemudian bahkan informasinya polisi yang menyampaikan supaya dipindah aja. Ini sebetulnya harus dianalisis nih ya. Analisisnya saya tarik jauh lah ya. Makanya saya begitu dengar itu saya perlu cerita tentang negara nih. Mohon maaf nih Pak terus malu ya. Jadi apa sih di mana sih posisi negara ya di dalam konteks hubungan atau relasi warga yang majemuk? Posisi negara nih, kita bicara posisi negara dulu. Antara negara dengan pemerintah harus dibedakan loh ya. Pemerintah ini adalah eksekutif yang menjalankan fungsi negara ya. Eksekutif yang menjalankan fungsi negara. Kalau negara yang dibentuk oleh kita adalah negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijelaskan negara itu ada di dalam konstitusi kita. Jadi harus dipisahkan ya. Karena pemerintah negara, eksekutif itu bisa saja menyimpangi kewajiban yang harus dijalankan di dalam pelaksanaan kewajiban negara. Bisa menyimpang. Oleh karena itu, ketika dia menyimpang, seperti Presiden Soeharto, ya, seperti Presiden Soekarno, itu diminta dihentikan di tengah jalan. Itu pemerintahan yang bisa dihentikan, tapi negara ini tidak bisa berhenti, kecuali, ya, ini dia nih, ada dua